Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Hukum Perlindungan Konsumen, yang beranggotakan 1. Vika Yuliastanti dengan nomor BP 2011044, yang kedua Esa Wulandari dengan nomor BP 204100001, yang ketiga Berliana Syabani Harneli dengan nomor BP 204100002, yang keempat, Resti Ramadhani Putri dengan nomor BP 204100003. Yang kelima, Wila Santika dengan nomor BP 204100004. Yang keenam, Muhammad Afizuddin Aamin dengan nomor BP 214100004. Alasan pokok konsumen perlu dilindungi. Yang pertama, melindungi konsumen sama dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Nasional menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Yang ketiga, melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat, rohani, dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pengguna yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Yang keempat, melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. Selanjutnya, 5 asas dalam perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan PU untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, PU, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diasumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum adalah baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem PK yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya PK sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Resti Ramadhani Putri. Selanjutnya, hak konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan
kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Wila Santika. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha yang pertama yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi atau pergantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, larangan bagi pelaku usaha. Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan PU dilarang memproduksikan atau memperdagangkan barang atau jasa semisalnya. Yang pertama, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah yang dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuranan sebagaimana dinyatakan label, etiket, atau keterangan barang dan jasa tersebut. Yang kelima, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut. Yang keenam, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Yang ketujuh, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Yang kedelapan, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Yang ke-9,
tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat, atau isi bersih atau neto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan akibat sampingan atau nama dan alamat PU, serta keterangan lain yang untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Yang ke-10, tidak mencantumkan informasi di mana petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Berliana. Selanjutnya ada Kelembagaan Perlindungan Konsumen. Yang pertama ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Yang ketiga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Lanjut yaitu ada prosedur beracara. Yang pertama, hak digugat lembaga konsumen atau legal standing. Yang kedua, gugatan kelompok atau class action. Yang ketiga, beban pembuktian terbalik. Lanjut yaitu ada tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya dalam penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga LPKSM. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai PK. Yang keenam, menerima pengaduan tentang PK dari masyarakat, LPKSM, atau pelaku usaha. Yang ketujuh, melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fika. Selanjutnya yaitu hak gugat lembaga konsumen atau legal standing, pasal 46 ayat 1 huruf C. Yang pertama yaitu LPKSM berbentuk badan hukum atau yayasan. Yang kedua dalam adanya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut adalah untuk kepentingan PK. Ketiga yaitu telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan adanya. Gugatan kelompok atau class action pasal 46 ayat 1 huruf B disebutkan bahwa gugatan kelompok harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Salah satu di antaranya adalah bukti transaksi. Pelindungan hukum terhadap konsumen dalam kegiatan e-commerce di Indonesia. Yaitu salah satu hasil perkembangan teknologi informasi adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dengan jaringan internet atau yang dikenal juga dengan e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, dan pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. Media e-commerce melibatkan penggunaan internet, World Wide Web, dan aplikasi pada smartphone. Karakter industri komunikasi yang mencakup jaringan internet ini memungkinkan pelaku usaha untuk bertransaksi dengan siapa saja dan di mana saja. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19, saat ini seluruh masyarakat diharuskan untuk berada di rumah, sehingga dengan adanya e-commerce ini, maka setiap orang tidak perlu bertemu langsung untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hafiz Al-Amin. Oke, untuk selanjutnya yaitu dasar hukum e-commerce di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang ITE bagi transaksi e-commerce ada untuk satu, menguatkan transaksi, informasi, dokumen, dan tanda terima elektronik dalam rangka
hukum peringkat dan hukum pembuktian sehingga kepastian hukum transaksi elektronik terjamin. 2. Diklasifikasinya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi sehingga disertai dengan sanksi pidana. Selanjutnya itu ada perjanjian diperkarai dalam e-commerce pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi konvensional. Akan tetapi perjanjian yang dipakai dalam e-commerce merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik dipakai dalam elektronik merupakan perjanjian yang dibuat secara elektronik atau melalui sistem elektronik. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE, jaminan akan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen untuk melindungi kerugian tersebut. Maka perlindungan hukum yang dapat diberi kepada konsumen ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen atau dalam kurung UU PK. Selanjutnya itu ada tentang UU Perlindungan Konsumen diterapkan dalam kegiatan e-commerce. Kunci analis. Klausul tentang tanggung jawab kontraktor produk profesional dan kriminal. Dasar hukum. Setiap konsumen dapat dirugikan dalam menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau mengikuti melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum pasal 45 ayat 1. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami, itulah yang dapat kami diskusikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.